teman-teman semua, perkenalkan aku Isna dari Social Development HMS ITS. Di sini aku bakal ngadain social campaign yang ketiga. Nah, di sini aku bakal bahas mengenai dan juga jangan lupa nonton. Gak sekenal itu, cuman sekedar tahu aja sih. Asing-asing banget. Tapi nggak terlalu terkenal. Sudah pernah mendengar ya, cuman belum lebih dalam mencari tahu. Kalau yang aku tahu, data crawling itu kayak teknik pengumpulan data, tapi yang lebih mudah dan lebih cepat karena kita tuh ngambil datanya itu dari pihak ketiga gitu. Kayak search engine-nya gitu. Data crawling itu terkait kayak ketika kita mengupload suatu informasi di suatu website ataupun yang lain-lain, nah itu bakal itu diindeks gitu keyword-keyword yang kita upload tersebut untuk kemudian nanti dimunculkan di search engine. Mikirnya dari sisi positif aja. Kalau negatif kan misalkan ada oknum yang kayak berniatan nggak baik gitu, dari websitenya sendiri kan juga kayak membatasi misalkan indeks mana aja sih yang nggak boleh di crawling, kan itu kayak udah ada ketentuannya gitu. Ya seperti yang kita tahu, kalau misalkan kita mencari sesuatu di internet itu kan tentunya, kalaupun misalkan kita punya suatu website dan kita pasti kan pengen traffic dari website kita itu bagus mungkin. Nah itu sebenarnya bisa membantu. Tapi belum pernah sih. Crawling aku belum pernah lakukan sih. Justru lebih asing ya. Beberapa waktu lalu juga sempat heboh ya di headline berita-berita tentang beberapa pejabat di Indonesia yang ternyata nama-namanya masuk ke dalam Pandora Papers. Nah, Sadar tahu sih, tahu, cuman nggak yang mendalami banget gitu. Kebocoran dokumen keuangan rahasia orang-orang yang kaya, orang-orang yang berkuasa di dunia ini tentang aset rahasianya gitu. Jadi misalkan dia kayak punya perusahaan, tapi dia nggak bayar pajak. Kayak gitu, itu terungkap semua di situ. Bahkan dari Indonesia itu ada 2 orang kalau nggak salah yang namanya itu tercantum di Pandora Papers. setelah aku cari tahu Pandora Papers itu apa, nah mungkin ini aku juga pernah nonton mungkin kayak di drakor Korea kayak Vincenzo, itu kan ada momen di mana kayak ada suatu dokumen tentang skandal-skandal dari para petinggi perusahaan ataupun pejabat-pejabat di dunia. Nah kira-kira setelah aku baca-baca tentang Pandora Papers itu hampir mirip-mirip lah, itu seperti dokumen yang berisi tentang catatan atau laporan-laporan keuangan dari entah mungkin petinggi-petinggi negara, terus selebritis dari luar negeri, dan pokoknya dari seluruh dunia lah, kira-kira kayak gitu ya. Jujur sebenarnya kurang tahu, cuman kalau nggak salah ya benar sih karena datanya itu banyak nggak sih, kayak jutaan gitu. Kalau nggak salah itu sampai butuh waktu sekitar beberapa bulan atau beberapa tahun ya. Kurang tahu sih tepatnya, pokoknya nyampe butuh waktu yang lama gitu, dan itu kalau nggak salah dilakukan sama jurnalis di mana gitu. Ada nama jurnalisnya tapi lupa. Mungkin itu bisa data-datanya ya seperti dari bank-bank kayak gitu sih mungkin ya. Belum sepenuhnya percaya mungkin ya, karena belum baca juga lebih jauh. Kalau menurut aku sih, itu udah bukan hoax gitu ya. Aku percaya karena kayak yang nyebar beritanya itu sendiri tuh website-website yang emang udah terpercaya sih. Jadi aku percaya kalau itu bukan hoax. Saya percaya aja gitu. Ini sebenarnya bisa ya bisa enggak sih. Lebih mendukung karena jadinya kayak memberantas kecurangan-kecurangan yang terjadi selama ini tuh kayak terbongkar gitu kan. Akhirnya mau nggak mau ya harusnya orang-orang yang ada di Pandora Papers itu jadi yang tadinya misal nggak bayar pajak itu kan jadinya harus bayar pajak kayak gitu. Jadi biar lebih adil aja sih sebenarnya. Nama saya Nur Aini Rahmawati. Kebetulan saya dosen Sistem Informasi ITS yang banyak meneliti terkait etika teknologi informasi. Sekarang itu kan banyak perusahaan ataupun siapapun publish datanya di internet, aslinya on the web gitu ya. Nah,
untuk mendapatkan kita kan, biasanya kalau untuk penelitian atau mau melakukan apa kan kita butuh data nih. Nah, data itu biasanya nggak tersedia secara otomatis, misalkan dalam bentuk Excel atau apa gitu yang sangat mudah atau CSV. Nah, ini makanya kita butuh melakukan crawling, mencari data yang sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Nah, untuk melakukan ini, kita perlu nih tahu, struktur dari web tersebut gitu, biar kita bisa melakukan ekstraksi, jadi di sini namanya scraping ya. Tadi kan crawling biasanya dibarengi dengan scraping, mengekstrak informasi yang ada di dalam web tersebut supaya mendapatkan informasi yang kita butuhkan. Nah, positifnya kita bisa mendapatkan data sesuai dengan apa yang ingin kita lakukan karena kadang-kadang memang suatu perusahaan yang misalkan dia punya web itu tidak punya API-nya, apa API-nya gitu kan. Biasanya kalau kita punya API kan kita gampang ya, kita tinggal crawling data yang diinginkan apa. Kalau negatifnya yaitu yang pertama bisa memakan bandwidth gitu, memakan bandwidth dari website tersebut karena kan kalau kita crawling kan otomatis kita akses, apalagi kalau kita aksesnya itu meng-crawlingnya itu secara simultan, maksudnya paralel gitu. Nah, kalau paralel itu kan akhirnya bandwidth-nya kan juga menjadi sangat ini dan dia kan istilahnya kita request kayak DOS kan istilahnya. Dan juga kalau crawling itu kan kita bisa ngambil data whole of the website ya. Nah, itu kita bisa bikin mirroring web baru yang istilahnya ngambil semua data yang ada di situ gitu ya. Nah, dianggap kita bisa bikin fake web tapi saya domainnya beda padahal itu bukan aslinya, itu juga bisa. Papers sebenarnya merupakan kelanjutan ya dari yang sebelum papers sebelumnya. Kalau dulu kan ada yang namanya ini, apa namanya, Panama Papers ya, pernah ada Panama Papers itu beberapa tahun yang lalu, ada yang Bahama Leaks, ada Paradise Papers. Jadi ini sebenarnya mereka ini didirikan oleh ini ya, apa namanya, suatu lembaga yang dari jurnalis-jurnalis itu gitu ya, dari istilahnya ICIJ, International Consortium of Investigate Journalists gitu ya. Jadi mereka ini mencari informasi terkait bagaimana orang-orang ya petinggi-petinggi di dunia ini ya istilahnya yang mereka melakukan kegiatan yang mungkin melanggar atau tidak membayar pajak kayak gitu. Nah, ini mereka ini mengumpulkan data tersebut. Nah, data-data ini cukup banyak ya. Itu nggak hanya Indonesia ada ya, bahkan seluruh dunia. Bahkan mungkin yang kemarin ramai ya di surat kabar itu ada mungkin salah satu pejabat kita juga di sana. Nah, ini memang mereka tujuannya ini memberitahu kepada publik bahwa ini loh ada permasalahan gitu ya. Jadi mereka biasanya menggunakan apa namanya alamat dari negara-negara yang bebas pajak. Contoh aja kayak contoh ya Panama, makanya ada Panama Papers ya. Panama itu kan kenapa kok banyak? Contohnya kemarin yang lagi waktu ramai itu masalah yang kapal nggak bisa lewat, Mbak. Masih ingat nggak ya kapal yang di teluk apa di Panama ya, terusan Panama itu? Ya kenapa kok banyak sekali kapal-kapal itu berbendera mungkin Panama itu? Karena kan memang Panama kan memang dia memberikan bebas pajak gitu ya. Maksudnya banyak perusahaan terdaftar di situ. Misalkan juga British Virgin Island. Nah, itu juga sebuah negara yang saya suaka untuk orang-orang yang menghindari pajak. Nah, seperti itu. Jadi ini memang data ini dikembangkan terus. Jadi kalau mau belajar lebih lanjut, kalau di etika kan kita cuma belajar bagaimana proses leak-nya ya, privacy yang diungkap ya. Tapi kalau mau belajar lebih lanjut tuh ada kuliah khusus di ADDI ya terkait dengan knowledge graph gitu. Jadi istilahnya bagaimana kita mendeteksi nih hubungan antar orang-orang yang berada di dalam perusahaan-perusahaan tersebut. Nah, kita bisa tahu gitu. Kita bisa melihat ini apakah ada praktik money laundering atau fraud dan sebagainya. Seperti itu.